Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dian Video yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel Dian Video. Kali ini saya akan melanjutkan sharing terkait dengan beasiswa LPDP Kemenak tahun 2022, di mana sebelumnya sudah saya share di video sebelumnya bahwa terkait dengan beasiswa ini khususnya untuk beasiswa program S1 dan Magister atau S2. Selanjutnya, kali ini saya akan bahas terkait dengan beasiswa LPDP Kemenak untuk program beasiswa gelar doktor atau S3. Baik, apa saja persyaratannya, bagaimana prosedurnya, dan dokumen apa yang perlu dipersiapkan? Kita simak lebih lanjut. Terkait dengan beasiswa LPDP untuk program doktor ini, ada 3 kategori atau jenis beasiswa, yaitu yang pertama beasiswa untuk S3 reguler dalam negeri, dan yang kedua beasiswa S3 reguler luar negeri. Kemudian selanjutnya jenis beasiswa yang ketiga yaitu beasiswa bantuan penyelesaian pendidikan atau BPP S3 dalam negeri. Adapun terkait dengan pendaftaran atau timeline atau jadwal dari seleksi beasiswa ini, bisa teman-teman sahabat-sahabat YouTube lihat di video saya sebelumnya terkait dengan schedule atau waktu dari pendaftaran sampai dengan seleksinya. Karena ada perbedaan waktu antara terutama untuk yang dalam negeri dengan yang luar negeri, di mana untuk seleksi yang reguler dalam negeri baik S1, S2 maupun S3 itu dijadwalkan dalam 1 bulan, yaitu bulan September ya, jadi berakhir di akhir September. Sedangkan untuk yang S3 luar negeri itu timeline-nya sampai 2 bulan, jadi sampai di akhir Oktober. Baik, selanjutnya terkait dengan persyaratan umum untuk beasiswa S3. Ini yang pertama, calon penerima atau pendaftar itu harus berstatus sebagai antara lain dosen perguruan tinggi keagamaan atau PTK, dosen PAI pada PTU. Ini dibuktikan dengan kartu NIDN atau NIDK. Atau yang kedua itu calon pendaftar itu berstatus guru di lingkungan Kementerian Agama. Ini bisa dibuktikan dengan kartu NUPTK atau NPK. Atau calon pendaftar itu berstatus sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Ini bisa dibuktikan dengan SK pegawai. Selanjutnya, syarat kedua yaitu memiliki ijazah S2 atau surat keterangan lulus serta transkrip nilai dari perguruan tinggi terakreditasi, dan bagi lulusan luar negeri melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK, di mana minimal IPK adalah 3,25. Syarat yang ketiga, pendaftar berusia paling tinggi 47 tahun pada saat mendaftar program. Jadi maksimal berusia 47 tahun ya, per September 2022. Kemudian syarat yang keempat, bersedia menjadi mahasiswa penuh waktu atau full time dengan meninggalkan tugas pokoknya, dibuktikan dengan surat izin atasan. Jadi nantinya itu statusnya adalah tugas belajar ya, jadi tidak berdinas atau bekerja ya, jadi waktunya benar-benar difokuskan, difullkan untuk studi lanjut.
Jadi statusnya nanti tugas belajar, bukan izin belajar ya. Dan syarat yang kelima adalah bersedia mengabdi kembali pada perguruan tinggi asal. Ini khusus bagi dosen PTKIS atau swasta ya, dengan masa pengabdian 2+1, di mana N adalah masa studi. Jadi misalnya dia studi 3 tahun, maka dia harus kembali ke tempat perguruan tinggi asal itu 2 kali 3, 6 ditambah 1, jadi 7 tahun ya minimal ya. Selanjutnya terkait dengan apa yang dimaksud atau kriteria dari beasiswa S3 reguler dalam negeri ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa beasiswa S3 dalam negeri adalah beasiswa penuh yang merupakan program beasiswa kolaborasi antara Kementerian Agama dan LPDP yang diberikan kepada lulusan program S2 yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melanjutkan studi jenjang S3 di perguruan tinggi dalam negeri. Adapun sasarannya ini adalah antara lain untuk dosen perguruan tinggi keagamaan atau ma'had ali atau pendidikan agama Islam PAI di perguruan tinggi umum, atau guru madrasah atau PAI di sekolah, dan atau pegawai Kementerian Agama. Jadi kalau teman-teman sahabat-sahabat masuk salah satu kategori ini, maka bisa akses ke beasiswa S3 reguler dalam negeri ini. Kemudian persyaratan khusus untuk beasiswa S3 reguler dalam negeri ini, yang pertama, memiliki sertifikat bahasa dengan skor TOEFL 500, IELTS atau IELTS 5.5, 5,5 atau TOEFL 500 yang dikeluarkan oleh ITS atau Pusat Bahasa PTKIN untuk TOEFL, Cambridge untuk IELTS, dan Pusat Bahasa PTKIN untuk TOEFL dengan masa berlaku sertifikat maksimal 2 tahun sejak diterbitkan. Dan syarat yang kedua, memiliki bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi dalam negeri bagi yang sudah memiliki. Syarat yang ketiga adalah rencana penelitian atau proposal disertasi. Ini minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing, Inggris atau bahasa Arab ya, bahasa asingnya. Dan syarat yang keempat adalah melampirkan surat rekomendasi dari paling sedikit 1 orang akademisi. Itu terkait dengan beasiswa S3 reguler dalam negeri. Selanjutnya beasiswa S3 reguler luar negeri. Ini adalah beasiswa penuh yang merupakan program beasiswa kolaborasi antara Kemenag dan LPDP yang diberikan kepada lulusan program S2 yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melanjutkan studi jenjang S3 di perguruan tinggi luar negeri. Adapun sasaran dari beasiswa ini adalah dosen perguruan tinggi keagamaan atau ma'had ali atau pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, guru madrasah atau PAI di sekolah, dan pegawai Kementerian Agama. Ini untuk persyaratan khusus untuk beasiswa S3 reguler luar negeri. Ini ada 5. Yang pertama, memiliki sertifikat bahasa Inggris atau sertifikat bahasa asing lainnya sesuai perguruan tinggi tujuan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Ini untuk detailnya ya, hampir sama. Bisa dibaca sendiri. Dan ada juga sertifikat bahasa asing lainnya yang sesuai dengan bahasa pengantar perkuliahan di perguruan tinggi tujuan dengan standar minimum ekuivalen. Dan yang kedua, syaratnya adalah memiliki letter of acceptance LOA yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi dan program studi yang dipilih di luar negeri.
Ini bagi yang sudah memiliki ya, bagi yang belum tidak masalah. Dan syarat yang ketiga adalah menyampaikan rencana penelitian atau proposal disertasi, ini minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman, ditulis dalam bahasa asing, Inggris atau bahasa Arab. Syarat yang keempat, menyampaikan surat rekomendasi dari paling sedikit 2 orang akademisi. Yang kelima, menyampaikan bukti korespondensi dengan calon supervisor bila ada. Ini juga tidak diwajibkan ya, jadi bila ada. Tapi jika ada, ini tentu akan memberikan nilai plus ya, nilai lebih untuk seleksi. Dan persyaratan dokumen ini yang perlu disiapkan. Pertama, profil peserta nanti diisi ketika kita melakukan pendaftaran online. Dan kartu tanda penduduk, scan ijazah S2 atau surat keterangan lulus, dan scan transkrip nilai S2. Ini bisa asli atau yang sudah dilegalisir. Dan NUPTK bagi guru madrasah, PA sekolah, kartu induk dosen, NIN atau nomor induk dosen khusus. Bagi PNS Kementerian Agama yang mengajar di PTKI dan PTU atau bukti proses pengajuan NIDN atau NIDK yang sudah divalidasi oleh Kementerian Agama. Selanjutnya LOE yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi luar negeri yang dipilih, ini bagi pendaftar beasiswa luar negeri yang sudah memiliki. Dan surat pernyataan pendaftar beasiswa, surat izin atasan atau pimpinan instansi tempat bekerja, surat rekomendasi dari akademisi, sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku, ini asli ya, dan bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi atau LOE dalam negeri yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi. Dan rencana penelitian, proposal disertasi, bukti korespondensi dengan calon supervisor bagi pendaftar S3 luar negeri. Jadi ini persyaratan dokumen untuk S3 baik yang dalam negeri maupun luar negeri, tetapi tadi ada beberapa pengecualian ya. Ini misalnya yang terakhir untuk korespondensi dengan calon supervisor, ini hanya untuk yang pendaftar S3 luar negeri. Itu terkait dengan persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan terkait dengan LPDP Kemenag untuk S3 dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya untuk beasiswa S3 ini juga ada beasiswa S3 BPP atau Bantuan Penyelesaian Pendidikan S3, tapi ini hanya untuk yang di dalam negeri. Ini adalah BPP S3 dalam negeri adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh atau ongoing studi pada jenjang doktor atau S3 di dalam negeri yang bertujuan untuk membantu percepatan penyelesaian studinya. Sasarannya ini adalah dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan atau Mahat Ali atau pendidikan agama Islam PAI di perguruan tinggi umum, guru madrasah atau PAI di sekolah, dan pegawai Kementerian Agama. Ini persyaratan khusus untuk beasiswa BPPS 3 dalam negeri ini adalah yang pertama, status pendaftar ini harus dosen pada perguruan tinggi keagamaan. Ini bisa dibuktikan dengan NIDN atau guru madrasah PAI pada sekolah dibuktikan dengan NUPTK, atau tenaga kependidikan pada PTK dibuktikan dengan SK pegawai, atau pegawai Kementerian Agama dibuktikan dengan SK pegawai. Dan yang kedua ini melampirkan surat keterangan hasil studi yang memuat nilai indeks prestasi kumulatif IPK S3 minimal 3,25 skala 4 dari perguruan tinggi terakreditasi. Dan syarat yang ketiga adalah tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding. Yang keempat, menyampaikan surat keterangan aktif dari perguruan tinggi tempat belajar. Yang kelima,
telah lulus seminar proposal disertasi ini diprioritaskan dan atau sedang menyusun disertasi yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari pembimbing dan atau perguruan tinggi tempat studi. Selanjutnya, syarat yang keenam adalah menyampaikan surat rekomendasi dari pimpinan tempat tugas. Dan yang ketujuh, menunjukkan bukti kemajuan penelitian minimal bab hasil. Dan persyaratan dokumen, ini yang pertama profil peserta nanti diisi ketika melakukan pendaftaran online. Jadi pendaftaran online nantinya ini bisa dilihat di website resminya, yaitu di beasiswa.kemenag.go.id. Jadi nanti kita harus mendaftar dulu, membuat akun untuk nantinya bisa untuk mendaftar. Dan yang kedua, dokumen yang disiapkan adalah KTP. Dan yang ketiga, kartu NUPTK bagi guru atau kartu NIDN atau NIDK bagi dosen yang mengajar di PTKI dan PTU atau SK pengangkatan pegawai bagi tenaga kependidikan dan pegawai Kementerian Agama. Yang keempat, scan surat keterangan hasil studi. Yang kelima, surat keterangan aktif sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi tempat belajar. Yang keenam, surat keterangan lulus seminar proposal dan atau surat keterangan rekomendasi sedang menyusun disertasi dari pembimbing disertasi atau dari perguruan tinggi tempat belajar. Yang ketujuh, surat rekomendasi dari pimpinan atau rektor ketua tempat bertugas. Yang kedelapan, surat rekomendasi dari atasan atau akademisi. Yang kesembilan, menunjukkan bukti kemajuan penelitian minimal bab hasil. Oke, demikian terkait dengan informasi beasiswa LPDP Kemenag, khususnya untuk yang program S3 baik dalam negeri maupun luar negeri, serta program beasiswa BPP Bantuan Penyelesaian Pendidikan untuk S3 dalam negeri. Semoga bermanfaat. Untuk info lebih lanjut bisa teman-teman sahabat-sahabat lihat lebih lanjut di website resmi beasiswa LPDP Kemenag di beasiswa.kemenag.go.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.